Ya Om, Shalom. Saya senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudariku dimanapun berada. Doa saya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema, yaitu semua perselisihan di alam semesta adalah masalah kekuasaan. Inti perselisihan di alam semesta adalah siapakah yang layak memperoleh kekuasaan. Kita harus berperang melawan iblis, dan kekuasaan selainnya menjadi milik Allah. Kita harus taat kepada kekuasaan, mempertahankan kekuasaan Allah. Kita harus bersentuhan dengan kekuasaan Allah dan mempunyai pengenalan yang mendasar terhadap kekuasaan Allah. Sebelum Paulus mengenal kekuasaan, dia ingin memusnahkan gereja dari muka bumi. Namun, setelah ia bertemu dengan Tuhan di jalan yang menuju Damsyik dan nampak bahwa ia dengan kakinya atau kekuatan manusia menendang galang rangsang atau kekuasaan Allah, ternyata sulit baginya. Ia segera rebah dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Demikianlah ia kemudian menuruti petunjuk Ananias di kota Damsyik. Di sini Paulus telah berjumpa dengan kekuasaan Allah. Sebab itu, ketika Paulus diselamatkan, ia tidak hanya mengenal keselamatan Allah, juga mengenal kekuasaan Allah. Paulus adalah orang yang pandai dan bertalenta, sedangkan Ananias adalah seorang saudara kecil yang tidak ternama. Dalam Alkitab namanya hanya disebut sekali saja. Jika Paulus belum berjumpa dengan kekuasaan Allah, bagaimana mungkin ia dapat menuruti perkataan Ananias? Orang yang belum bertemu dengan kekuasaan di jalan yang menuju Damsyik tidak mungkin taat kepada seorang saudara kecil yang tidak ternama di kota Damsyik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang telah bertemu dengan kekuasaan, dia hanya berhubungan dengan kekuasaan, tidak berhubungan dengan manusia. Kita seharusnya hanya memikirkan kekuasaan, bukan memikirkan manusia. Sebab bukan manusianya yang kita taati, melainkan kekuasaan Allah yang ada pada dirinya. Jika tidak, itu berarti kita sama sekali tidak mengenal apa itu kekuasaan. Jika kita terlebih dahulu bersentuhan dengan manusia, kemudian baru kita taat kepada kekuasaan, itu sama sekali salah. Jika kita terlebih dahulu bersentuhan dengan kekuasaan, kemudian kita dapat taat tanpa peduli siapa orangnya, inilah yang benar. Allah mempunyai suatu tujuan di dalam gereja, yaitu ingin melalui gereja mengekspresikan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kita bisa melihat kekuasaan Allah ternyata melalui koordinasi dalam gereja. Allah mempertahankan atau memelihara kekuasaannya dengan kekuatan yang paling besar. Kekuasaan lebih berkeras daripada segala sesuatu. Orang yang mengira dirinya benar atau adalah orang yang buta perlu pada suatu waktu satu kali berbenturan dengan kekuasaan Allah, terbentur hingga pecah. Haruslah dia bisa taat. Barulah ia mulai mengenal kekuasaan Allah. Manusia perlu berjumpa dengan kekuasaan Allah, kemudian baru bisa taat kepada wakil kekuasaan Allah dirikan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.